Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana dari mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Teknik Informatika. NIM-nya 4152112229. Ingin menjelaskan tentang tugas arsitektur komputer, pengertian CPU, ALU, CU, dan register. Saya memenuhi tugas ini dari dosen saya, Bapak Suhendi Eskom Mkom. Next ke video ya. Oke, lanjut ya. Central Processing Unit ini biasanya disebut CPU. CPU itu Central Processing Unit. Dia biasanya tuh disebut sebagai prosesor. Nah, kayak gini nih. Jadi bentuknya chip gitu. Nah, biasanya dia juga disebut otaknya komputer. Di sistem komputer dia juga bukan cuma sebagai pemroses doang, tapi juga sebagai pengingat karena ada fungsi pengingat. Nah, fungsi pengingat ini ditangani oleh komponen tersendiri. Dia namanya memori. CPU ini merupakan singkatan dari Central Processing Unit yang terdapat dalam bahasa Indonesia atau istilah lain prosesor, yang dapat bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi pada perangkat komputasi atau perangkat komputer. Biasanya tuh produksi CPU itu ada mereknya. Jadi ada dua merek yang terkenal sekarang, yaitu Intel dan AMD. CPU itu fungsinya kayak kalau di ini kayak kalkulator, tapi dia lebih kuat daya prosesnya gitu. Fungsi utamanya dia CPU ini adalah untuk melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti misalnya keyboard, scanner, atau mouse, kayak gitu. Jadi dia ibaratnya otaknya komputer lah. Nah, kita lanjut ke komponen CPU ya. Nah, ini komponen CPU. Komponen CPU dalam sistem unit komputer. Nah, gambar yang pertama nih ada power supply. Power supply itu kayak perangkat yang ada di dalam CPU-nya yang buat nyalurin arus listrik ke berbagai peralatan. Misal bisa disambungin ke berbagai peralatan gitu. Dia punya lebih dari 5 konektor, bisa lebih banyak lagi gitu. Dapat disambungin ke berbagai peralatan yang menunjang komponen CPU yang lain, misal kayak motherboard, hard disk kayak gini, CD-ROM dan lain-lain. Nah, ini nomor 2 nih, motherboard. Motherboard ini adalah papan utama, namanya juga motherboard ya. Dia berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Dia tuh sebagai bentuk papan PCB gitu. PCB kemarin di bahasan sebelumnya ya, proses kontrol block kan, yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain. Motherboard juga bisa disebut sebagai mainboard. Kalau misalnya orang-orang kenal motherboard atau mainboard itu sama aja ya. Terus yang ketiga ada hard disk. Ini ada SSD, ada hard disk. Nah, disebutnya juga hard drive, fixed disk, HDD, SSD itu sama aja ya. Dia buat nyimpan. Dia ada kalau hard disk tuh ada 3 bagian utama dia. Ada piringan magnetik, ada bagian mekanis, sama head buat baca data. Nah, jenis-jenis hard disknya macam-macam, ada ATA, ada SATA, ada SCSI. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini nih, ini ada prosesor. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada dua perusahaan yang lumayan terkenal, yaitu Intel sama AMD. Dia sering disebut sebagai otak atau pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lain.
Dia bentuknya IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, dia tuh terletaknya di sini di motherboard ini. Prosesor ini juga bisa diganti sama prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soketnya. Jadi di motherboard kan ada soketnya tuh. Nah, kecepatan komputer ngaruh banget dari jenis sama kapasitas prosesor. Lanjut ya. Nah, ini ada VGA card. VGA card ini adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kita. Nah, hampir semua program itu ada tampilan hasilan keluaran visual. Jadi ada nanti ditampilin di layar monitor atau eh, ya pokoknya VGA card ini ngasih perintah buat monitor untuk nampilin keluaran visual yang bisa kita lihat kayak gitu. Terus ada CD-ROM. CD-ROM nih kepanjangannya adalah compact disk read only memory. Nah, sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini mencapai 700 MB. Jadi bentuknya CD ya, dia bentuknya read only, bisa dibaca doang, nggak bisa ditulis. Nah, kalau misalnya kita mau baca isi CD ROM, nah alat yang diperlukan tuh kayak bentuk CD drive gitu. Nah, sekarang udah yang terkini CD-ROM-nya udah bisa ditulis, CD-nya bisa ditulis berulang kali, rewrite atau RW, yang lebih dikenal sebagai CD-RW. Nah, kalau yang ketujuh ini namanya kabel data. Fungsinya penting banget juga buat menghubungkan komponen komputer yang satu dengan yang lain. Misal kabel data ini menghubungkan antara motherboard dan hard disk misalnya. Terus tujuannya hard disk kita bisa kebaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Nah, ini yang nomor 8 adalah LAN card. LAN card atau Local Area Network mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan yang lain. Selama kita punya LAN card ini, bisa banget nih buat kita terhubung ke internet. Tentunya kalau misal kita punya jaringan ADSL ya. Kalau enggak, bisa terkoneksi dengan komputer yang lain jika terhubung dalam hub atau switch. Nah, nomor 9 selanjutnya ini ada kabel UTP. Dia mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita punya LAN card tapi nggak punya kabel UTP, maka mustahil buat kita bisa ngelakuin koneksi antara satu komputer dengan yang lain. Nah, ini ada gambar RAM. RAM itu adalah Random Access Memory. Dia perangkat yang berfungsi untuk mengolah data atau instruksi. Kayak di HP ya, ada RAM-nya juga sama. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolah. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data, tapi sifatnya sementara. Jadi data yang tersimpan tuh bisa dihapus. Kalau misalnya ROM yang tadi, dia punya fungsi yang sama kayak RAM. Tapi kalau ROM, dia permanen, datanya yang disimpan nggak bisa dihapus. Next ya. Ke struktur dan fungsi. Nah, struktur dan fungsi CPU. Nih, ini CPU ibaratnya yang tadi yang bentuk kotak tadi ya. Dia merupakan komponen terpenting dari sistem sebuah komputer. Komputer ini ada input output, sistem data, memori sama CPU. Nah, kita bahas yang CPU-nya. Di CPU juga ada banyak, ada arithmetic and logic unit, ada internal CPU interconnection, ada control unit, ada register. Fungsinya kita bahas satu-satu ya.
di Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, dia adalah salah satu dari 3 komponen prosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan karena Arithmetic and Logic Unit ya. Arithmetic and Logic Unit. Dia berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmetika dan logika. Contoh operasinya misalnya penjumlahan, pengurangan. Kalau logika misalnya and dan or. Nah, logika dan atau. Dia membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer, juga disebut mesin bahasa atau machine language, karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit logika dan unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utamanya yaitu melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dia ngelakuin semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas selanjutnya adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan 2 operan dengan menggunakan operator atau logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, dan lain-lain. ALU ini bekerja sama memori. Dia dapat data dari register. Nah, jadi dari register masuk, dapat dia data. Nah, terus habis itu hasil operasi dan logika dari ALU akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register. Sebelum disimpan dalam memori, ALU bekerja dengan mengubah perintah ke dalam bentuk biner 0 dan 1 yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi dan data yang diolah. Biasanya dia gunain sistem bilangan biner to complement. Rangkaian-rangkaian ini fungsinya adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, misalnya seperti data matematika dan statistik. Tugas utamanya yaitu melakukan perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Rangkaian pada ALU juga digunakan untuk penjumlahan bilangan dinamakan de padanya. Lanjut ya. Nah, ini ada CU, control unit dan register. Dia cuman salah satu bagian dari CPU juga, tapi tugasnya memberikan arahan atau kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian yang tadi, ALU, bagian Arithmetical Logic Unit. Jadi dia nih yang kontrol. Instruction register masuk ke control unit, bisa ke CPU, bisa dari control bus masuk, bisa dari sinyal, jadi ngasih kontrol sinyal ke control bus, bisa kayak gitu. Nah, dia memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan oleh di bagian arithmetic logic unit di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Nah, bisa ngontrol sinyal dengan within CPU. Nah, ini bisa ngontrol sinyal tapi lewat control bus. Dia ngambil instruksi memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut, dan juga mengontrol operasi CPU secara keseluruhan, mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Yang termasuk ke dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Fungsinya disebutin ya. Nih, 1. Mengatur dan mengendalikan alat input dan output, kayak tadi keyboard, scanner, monitor, dan lain-lain. Mengambil instruksi memori utama, mengambil data memori utama kalau misalnya kita perlu ya buat diproses.
terus mengirim instruksi ke arithmetic logic unit jika misalnya ada perhitungan aritmetika atau logika, terus habis itu ngawasin kerjanya arithmetic logic unit. Terus control unit ini menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, jadi dia kayak gitu. Nah, kurang lebihnya cukup sekian kali ya. Ini daftar pustakanya dari modul. Saya kutip dari modul Pak yang diberikan oleh dosen saya, Pak Suhendi. Terima kasih Pak Suhendi atas ilmunya. Semoga. Oh iya, ada satu lagi yang belum dibahas, yaitu register. Register itu adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor. Nah, dibentuk oleh 16 titik elektronis dalam chip mikroprosesor itu sendiri. Nah, dengan adanya tempat-tempat penampungan data sementara, proses pengolahan akan bisa dilakukan secara jauh lebih cepat dibandingkan data-data tersebut harus diambil langsung dari lokasi-lokasi memori. Register tersebut juga disebut sebagai register internal dan terdiri dari 14 register. Keseluruhannya dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu register segmen terdiri dari 4 register, yaitu kode segmen, data segmen, stack segmen, dan ekstra. Udah kali ya, sampai situ aja. Maaf ya nambahnya di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.